Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita juga masih membahas soal isu hak angket yang sedang bergulir dan juga adanya wacana terkait strategi memasukkan semua parpol dalam koalisi besar Prabowo Gibran. Karena memang saudara di tengah isu menggulirkan hak angket, Partai Golkar merespon tudingan soal strategi memasukkan semua partai politik dalam koalisi besar pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, menurutnya pembentukan koalisi besar yang terdiri dari partai-partai di bawah pemerintahan tidak akan mengancam demokrasi. Erwin menyebut skenario tersebut sah-sah saja karena rakyat sendiri yang memilih wakilnya. Punya keinginan untuk berkarya, yang punya keinginan untuk masuk dalam pemerintahan karena ingin berkarya, ingin membangun Indonesia, memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia. Saya kira selama platformnya sama dan tujuan dan cita-citanya sama, ya saya kira banyak yang ingin terlibat dalam pembangunan, termasuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Hubungannya dengan demokrasi. Demokrasi itu kan selama ada check and balance, kemudian bebas. Dan saudara, sebelum kita melanjutkan dialog kita pada sore hari ini, kita akan pantau situasi terkini dari depan gedung DPR MPR, di mana sejumlah massa aksi masih melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Ada dua kelompok demonstran, di mana kelompok pertama adalah mereka yang mendukung hak angket dan kelompok lainnya adalah mereka yang tidak mendukung ataupun kontra terhadap hak angket. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Sudah turut bergabung Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum dari Partai Golkar. Selamat sore Bang Doli, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Doli, langsung saja nih, ini kan ada wacana strategi untuk memasukkan semua partai politik dalam pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Ini benar seperti ini? Ya, sebetulnya bukan strategi atau ada upaya politik apapun ya. Kalau kita ngikutin narasi yang selama ini terus disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan adalah bagaimana untuk membangun Indonesia ke depan ini diperlukan soliditas, diperlukan persatuan kesatuan. Makanya pada saat kemarin juga sudah diketahui hasil quick count, Pak Prabowo kan mengatakan kami membuka diri, nanti kami akan mengajak ya kawan-kawan dari 01 dan 03. Jadi sebenarnya itu dulu yang harus dipahami sebagai itikat baik, narasi yang memang selama ini dikampanyekan oleh Pak Prabowo. Jadi lebih baik kita bersatu bersama-sama, kita lupakan kemarin soal kompetisi siapa yang menang, siapa yang kalah. Untuk membangun Indonesia ke depan ini perlu bersama-sama semua elemen, semua komponen. Sekalipun itu kemarin bertarung di Pileg dan Pilpres, kira-kira begitu. Oke Bang Doli, tapi wacana untuk mengajak bergabung di koalisi pemerintahan ini ada tidak sih, karena memang hak angket ini sedang ramai digulirkan? Ya, saya kira ya kalau orang mau menafsirkan itu silakan saja. Tapi kalau bicaranya atau pertanyaannya, apakah kemudian akan dimungkinkan ada partai-partai lain untuk bergabung dalam koalisi besar pemerintahan nanti yang insya Allah kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih, memang itu yang memang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Nah soal angket ini kan soal hal yang lain ya. Kami kan selama ini bersikap ya bahwa hak angket itu adalah hak konstitusionalnya anggota DPR. Ya. Silakan saja. Boleh ada yang menggunakan, boleh juga ada yang tidak menggunakan hak itu. Nah kami di Koalisi Indonesia Maju berpandangan kalau hanya untuk ya bahwa kalau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan semua persoalan di pemilu, hak angket itu bukan jawabannya, gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya pertanyaannya lagi, ini kan kita ingin mengetahui, mengkoreksi di mana hal-hal yang masih kurang untuk penyempurnaan yang akan datang. Nah, barusan tuh 2 hari yang lalu Mahkamah Konstitusi udah memutuskan memerintahkan kepada pembuat undang-undang yang melalui perubahan ambang batas untuk melakukan perubahan undang-undang pemilu. Itu kalau kita mau koreksi ke depan, udah ada jalurnya, udah ada momentumnya, udah ada perintahnya juga dari Mahkamah Oke, Konstitusi. saya ke Pak Syarul. Pak Syarul, kalau diajak untuk bergabung dalam koalisi besar gimana PKS? Kalau selama ini rekam jejaknya PKS
berada di oposisi ya, koalisinya bersama rakyat gitu. Jadi meskipun nanti ada godaan untuk bergabung, konsisten untuk tidak bergabung dengan koalisi besar? Saya katakan rekam jejak yang sudah dilakukan oleh PKS, ya konsisten dia dengan perjuangan ideologi yang dia bawa. Ya, bahwasanya di dalam demokrasi ada yang oposisi, ada yang berkoalisi, itu keniscayaan barangkali. Ini bagian dari check and balance. Sehingga ya walaupun kemarin kan sampai akhir hanya PKS satu-satunya yang oposisi. Tawaran menteri itu sudah periode pertama Pak Jokowi sudah ada begitu. Dan masih konsisten sampai sekarang. Bang Doli, tapi kalau Anda menyebut soliditas itu penting. Tapi kalau bicara soal oposisi itu juga banyak pihak yang menilai perlu sebagai alat ataupun sebagai bentuk untuk memantau kinerja pemerintah. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, pertama di dalam sistem presidensial yang kita pilih, dalam sistem pemerintahan kita itu sebetulnya tidak dikenal ada istilah oposisi. Tetapi kita juga selama ini menjalankannya dengan cukup baik ya. Ada partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, ada partai-partai yang juga tidak masuk dalam koalisi pemerintahan. Dan itu suaranya saran masukan pandangan yang berbeda itu kritikan itu ada di DPR gitu. Nah, jadi saya kira kita juga menghormati kalau misalnya ada kawan-kawan partai politik yang memang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Buat kita itu sangat membantu karena perjalanan sebuah pemerintahan itu akan lebih baik kalau memang ada yang terus mengkritik, terus yang mengkoreksi, terus yang mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap kepentingan rakyat, bangsa, segala macam. Saya kira itu harus kita juga apresiasi kalau ada pilihan seperti itu. Tapi Bang Doli, sampai saat ini sudah ada partai politik mana saja yang diajak komunikasi di luar partai pendukung Prabowo Gibran untuk diajak masuk dalam koalisi besar? Ya, saya kira itu kan lebih kepada ranahnya Pak Prabowo, Mas Gibran gitu ya, ketua-ketua partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Yang saya tahu sampai saat ini kan kita ini masih menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU ya. Tetapi terakhir yang disampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah Pak Prabowo dengan senang hati terbuka kalau misalnya ada. Tapi sudah mulai ya pendekatannya ya Bang Doli? Sudah ada beberapa parpol? Secara formal belum ada ya, setahu saya ya. Karena tadi semua kan kita lagi konsentrasi nih. Konsentrasi untuk menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU. Oke, jadi baru secara informal. Enggak, saya enggak tahu. Saya karena memang saya bukan dalam kapasitas itu. Kalaupun itu dilakukan, itu kewenangan atau ranahnya ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan di ketua partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Dan saya sampai sekarang kalau ada pendekatan formal, setahu saya belum ada. Oke, baik. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, sebenarnya tawaran apa yang paling memungkinkan ketika partai politik di luar pendukung Prabowo Gibran ini untuk masuk dalam koalisi besar, menurut Anda? Nah, sangat sederhana ya, power sharing. Di politik itu dikenal power sharing, artinya berbagi kekuasaan. Nah, biasanya kekuasaan yang paling seksi ya bagi kader partai politik atau bagi partai politik adalah jabatan menteri. Cuman memang soal nilainya, artinya nilai itu soal kuantitas, soal jumlah. Katakanlah kalau misalkan Nasdem dikasih 2 atau 3, ya bisa saja bergabung ke koalisi pemerintah begitu. Oke, jadi power sharing yang paling memungkinkan ya dalam hal ini menteri ya? Seperti itu. Oke, terakhir Pak Syahrul, kalau ditawarkan posisi menteri di kabinet yang baru nanti gimana menurut Anda untuk PKS? Saya rasa pembicaraan kita belum sampai ke situ, Mbak. Pembicaraan kita kan ingin menyoroti proses pelaksanaan pemilu. Kan belum juga ada pengumuman
Dan untuk menjawab itu ya bukan kapasitas saya. Tetapi sebetulnya yang kita diskusikan ini apa? Latar belakang kita mengusulkan hak angket. Ada dugaan kecurangan, ada politisasi hukum, ada politisasi bansos, ada politisasi aparat, dan ini yang menyuarakan tidak hanya rakyat biasa, guru besar, rektor dan akademisi yang mereka tidak punya latar belakang. Baik, artinya sampai saat ini PKS masih akan terus berupaya untuk menggulirkan hak angket dan juga beberapa partai politik lain untuk memeriksa ataupun melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan di pemilu. Terima kasih sekali lagi Pak Syarul Aidi Mazaat dan juga Kang Ujang Komarudin dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.